Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4. Saya sendiri Nurul Auliarga dengan MBM 1321/2018. Yang kedua, Rosalina Tripuji dengan MPM 1321/2023. Yang ketiga, Suci Irmawati 1321/2001. Dan yang terakhir, Amrizal MPM 1321/2004. Nah, di sini saya akan mereview materi tentang perpindahan kalor. Dari kata perpindahan, perpindahan adalah perubahan kedudukan yang terjadi pada suatu benda setelah mengalami pergerakan dalam kurun waktu tertentu. Lalu, dalam perpindahan panas kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3, yaitu ada konduksi, konveksi, dan radiasi. A few moments later. Yang pertama, konduksi. Konduksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat perantara dengan tidak disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut secara permanen. Jadi seperti gambar di atas, itu ada api unggun dan besi. Nah, ketika besi itu dipanaskan, akan terjadi perpindahan kalor atau panasnya akan merambat. A few inches later. Nah, di sini ada contoh konduksi. Contoh konduksi ini ada 3. Yang pertama itu saya contohkan knalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. Nah, itu. Yang kedua, ada mentega akan meleleh ketika diletakkan di wajan yang panas. Yang ketiga, tutup panci terasa panas saat panci digunakan saat memasak. Nah, tutup panci itu ada embun-embun ya. Nah, tutup panci itu akan mengantarkan panas. Selanjutnya ada yang kedua, konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan bagian yang dilalui tersebut. Konveksi atau aliran. Nah, di sini seperti gambar yang sebelah kiri, proses konveksi itu akan panas dingin. Dia akan memutar dan selanjutnya air itu akan mendidih ketika api atau kompor tersebut. 2 hours later. Contoh konveksi itu yang pertama, terjadinya angin darat dan angin laut. Yang kedua, gerakan naik turun air yang sedang mendidih saat direbus. Yang ketiga, asap pada cerobong asap bergerak naik. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara. Jumlah radiasi kalor yang diserap ataupun dipancarkan oleh suatu benda tergantung pada warna benda. Jadi seperti gambar di sebelah kiri itu ada matahari dan ada api. Ketika tangan kita dua-duanya itu dekat dengan api unggun, itu akan terjadi radiasi. Energi panas terpancar melalui udara dari api. Contoh radiasi itu yang pertama itu menjemur pakaian saat siang hari. Ketika
pakaian itu basah, nah setelah itu dijemur dan kena sinar matahari, nah pakaian itu akan menjadi kering. Itu namanya menghantarkan radiasi, perpindahan radiasi. Yang kedua, contoh kedua itu tubuh terasa hangat ketika dekat dengan api atau jenis panas lainnya. Nah, ketika kita dekat dengan api unggun, itu akan terasa hangat, dan itu contoh dari perpindahan kalor pada radiasi. Itu akan mengantarkan panas untuk ke tubuh kita. Yang ketiga, ada penetasan telur ayam atau bebek dengan lampu. Nah, jadi ketika telur itu dipanaskan dengan lampu atau cahaya dari lampu, telur itu akan menetes atau pecah dan jadilah bebek atau ayam tersebut. Jadi, kesimpulan di atas yaitu kalor merupakan suatu yang mengalir dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Besarnya kalor suatu zat menunjukkan berapa besar energi kinetik dalam partikel penyusunannya. Pengaruh kalor terhadap suatu benda lain mengubah suhu, tetapi juga perubahan wujud. Sekian mereview materi perpindahan kalor kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.